Afternoon, everybody. How are you today? Good afternoon, ma'am. I'm pretty Good, good. ma'am. How about you? I'm good too. I'm working from home today. Okay, so for today's discussion, we will talk about Renaissance, right? Last week, you have already posted the question, and then you also have responded your friend's question, right? So far during the preparation, watching YouTube video or searching other sources in the internet related to Renaissance, also making the question and answering your friend's question, have you had clearer idea about Renaissance? Udah punya gambaran yang lebih jelas nggak tentang Renaissance ini? Suara saya kedengaran nggak sih? Dengar, Mem. Kedengaran, Mem. Ya, so kalau saya tanya, respon gitu ya, biar saya nggak rasa kayak orang gila ngomong sendirian. Ya, Mem. So, setelah persiapan itu, kalian sudah punya gambaran kah tentang Renaissance ini? Udah punya gambaran belum tentang Renaissance? Halo? Iya, udah, Mem. Are you ready for our discussion today for Renaissance? Oh, suara saya putus-putus. Oke, kalau gitu saya akan memulai Renaissance dengan pertanyaan-pertanyaan dulu untuk merecall memori kalian tentang Renaissance. Oke, so anybody here can tell me what is Renaissance actually? Renaissance itu apa sih? Kenapa sih era ini disebut Renaissance? Ada yang tahu? It's a quiz. Abad pembaharuan, Mem. Good. Oke, write your score ya. Ya, abad pembaharuan. Abad pembaharuan. Apa aja yang diperbarui di sini? Kenapa disebut abad pembaharuan? Ini kan Renaissance ini kan abad atau periode setelah medieval age kan? Ya kan? Setelah medieval beralih ke Renaissance. Saya ulangi sebentar. Pada abad ke-5 Masehi sampai ke abad ke-15 Masehi, kita pada saat itu menyebutnya sebagai middle age, abad pertengahan, kayak gitu kan. Nah, kita telah membahasnya beberapa minggu lalu. Middle age itu sendiri terbagi menjadi 2 periode. Yang di Inggris ya, when we talk about this, we talk about England. Di Inggris. Nah, awal abad pertengahan itu kita sebut dengan Anglo-Saxon. Awal-awal Anglo-Saxon period, right? Kemudian beralih ke awal tahun 1000 itu disebut medieval, kayak gitu kan, yang berawal dari ekspansinya kerajaan Prancis, Normandi ke Inggris, ya kan? Dan Raja Normandi itu yang menjadi raja pertama di
Inggris, Raja William itu kan. Nah, itulah awal dari peradaban medieval di Inggris. Sampai pada abad keempat, abad kelima, abad keempat, abad ke-14, abad ke-15 kita memasuki masa yang disebut Renaissance. Nah, masa yang disebut Renaissance ini, Renaissance itu kan berarti pembaruan gitu ya. Pembaruan kan berarti ada yang lama berubah menjadi baru gitu kan. Nah, apa yang menjadi baru di sini? Cultural, ma'am, the artistic, the political, and economic. Once again, cultural, Artistic, political, economic. Academic, and then? That's all, ma'am. The literature. Yeah. And literature, ya, good. Itu merupakan abad pembaruan di hampir segala bidang, kayak gitu kan. Nah, yang paling menonjol adalah pembaruan yang berawal dari ilmu pengetahuan gitu ya. Karena ilmu pengetahuan itulah yang menjadi tonggak kebaruan suatu zaman. Sebelum Renaissance itu tuh Inggris kan berada pada zamannya namanya tuh masa medieval, masa medieval, masa middle age itu kan abad ke-8. Pernah dengar abad ke-8? Pernah, ma'am. Pernah kan? Nah, yang dimaksud pembaruan adalah beralihnya kebudayaan atau masa dari masa kegelapan menjadi masa yang lebih baru, masa baru kayak gitu. Artinya apa? Di situ orang lebih memakai logik, memakai ilmu pengetahuan, lebih memakai sense mereka untuk merespon dunia. Contohnya tadi itu dalam ilmu pengetahuan, salah satu yang menjadi tolok ukurnya, kalau kalian ingat Nicolaus Copernicus, tahu Nicolaus Copernicus? Ada yang masih ingat sama Nicolaus Copernicus? Itu kita belajarnya dulu waktu SMP tuh, waktu pelajaran tata surya. Ingat nggak sama orang namanya Nicolaus Copernicus? Seorang astronom, kan? Astronom, ya. Apa yang dicetusnya? Teori apa yang dicetusnya? Tata surya. Tata surya, mem. Teori tata surya. Spesifikasinya dia menyatakan apa? Mengembangkan teori heliosentrisme. Heliosentris itu teori seperti apa? Apa teori heliosentris itu? Helio dan sentris. Sentris itu sentral, pusat. Helio, matahari. Dia mencetuskan Teori tentang matahari sebagai pusat tata surya. Very good. Iya, sangat bagus. Very good. Nah, pada abad ke-8, teori dia ini kan dibantah sama gereja. Karena gereja menganggap kalau dulu pakai teori geosentris. Ingat nggak kalau waktu pelajaran ini dulu? Pelajaran IPA zaman SMP dulu. Sebelum ada teori heliosentris, maka pada sebelumnya itu orang-orang menganut dan mempercayai teori geosentris. Apa itu teori geosentris? Yang menempatkan bumi di pusat alam semesta. Ya, bumi itu adalah pusat tata surya dan matahari mengelilinginya, kayak gitu. Itu dibantah sama Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus bilang tidak. Yang benar adalah matahari itu pusat tata surya, kita bumi ini yang memutarnya. Dan kamu tahu harga dari perkataan dia itu? Harga yang harus dia bayar dari teori yang dia buat? Nggak tahu, kepala dia dipenggal. Iya, itu beberapa ratus tahun kemudian baru dibuktikan lagi kalau ternyata dia benar. Dia udah mati, mungkin jenazahnya tidak ada di dalam bumi ini. Barulah orang bilang, oh iya benar, dia udah benar dia tuh, kan ya benar teori. Jadi fosil, barulah bilang teori dia benar kan.
Nah, itulah salah satu milestone peradaban manusia itu berubah. Karena dulu tuh sebelumnya karena kurangnya berkembang ilmu pengetahuan dan besarnya kepercayaan terhadap superstition, religion dan sebagainya. Kan zamannya Middle Age itu kan yang menjadi pusat kekuatan, pusat kekuasaan adalah gereja ya. Gereja dan pemimpin-pemimpinnya tuh itu adalah penguasa mutlak. It's like they were the people who talk to God, like respect goes to them. Kayak gitu. Nah, setelah Renaissance ini itu bergeser lebih ke ilmu pengetahuan, lebih ke logik kayak gitu. Nah, dampaknya dari ini akhirnya dengan teori heliosentris itu bumi itu bulat, bukan bumi itu datar, dan matahari berpusat mengelilingi bumi. Akhirnya orang belajar lebih jauh tentang astrologi, tentang geografi, dan dibuktikanlah dengan perjalanan siapa? Mengelilingi bumi dengan kapalnya, penjelajahan itu. Explorer, termasuklah Captain Hook, termasuklah James Cook, termasuk juga siapa namanya yang menemukan benua Amerika? Siapa? Christopher Columbus. Catat terus poinnya ya. Christopher Columbus ekspansi ke daerah Amerika dan menjadi jajahan, bukan jajahan sih, dulu istilahnya bukan jajahan, tapi taklukan sebenarnya, taklukannya Inggris. Makanya nama-nama kota-kota nama-nama daerah bukan kota, nama-nama daerah di Inggris itu, di Amerika itu banyak yang mirip dengan di England. Bahkan Amerika itu sendiri dulu namanya bukan Amerika. Kontinennya disebut Amerika. Jadi Amerika itu kan ditemukan, dinamai berdasarkan nama temannya, diambil dari nama temannya siapa nama tadi itu? Christopher Columbus. Siapa nama kawannya yang diambil menjadi nama benua Amerika? Siapa? Amerigo. Siapa? Kan kalian belajar geografi mah. Amerigo Vespucci. Ya, cool. Itu dia. Itu benuanya. Tapi untuk Amerika Serikat sekarang ini, dulu itu karena itu yang menaklukkannya juga England, maka Amerika Serikat itu disebut New England. Dan banyak nama-nama di dalamnya menggunakan nama-nama yang ada di England. Seperti apa ya? Di Amerika itu ada nama tempat namanya Virginia, iya kan? Kok ada kebudak kelas gitu deh? Ada nama tempat di Amerika Virginia, ya kan? Ada, Nah, Mem. Virginia itu kenapa dinamai Virginia? Virgin karena dia perawat. Ya, it's something to do with virgin. Kenapa? Karena Ratu Elizabeth waktu itu, Elizabeth the First, itu tuh she is the virgin queen. I mean, we don't know exactly, but she's not married, so dia disebut sebagai virgin queen. So makanya tempatnya itu this land will be named Virginia to respect you a virgin queen, kayak gitu. Oke. Tadi kita udah masuk sedikit membahas tentang Elizabeth ya, tadi yang Virgin Queen tuh. Tapi sebelum itu, sebelum Elizabeth menjadi ratu, Renaissance itu sendiri dimulai dari era sebelumnya Elizabeth, bapaknya Elizabeth ya kan? Siapa nama bapaknya Elizabeth? Henry VIII.
Ya, Henry VIII atau disebut Henry the Great ya. Ya, raja yang luar biasa. Bapaknya Elizabeth ini raja yang luar biasa. Termasuk juga raja yang paling banyak istrinya. Kan? Dan dari istri-istrinya Henry VIII itu punya anak gitu. Dari istri yang pertama anaknya perempuan, namanya Princess Mary. Princess Mary, ya, yang akhirnya menjadi ratu di Scotland. Nah, kalau kalian mau tahu kisah tentang Princess Mary, kalian boleh nonton di Netflix, ada series namanya tuh The Rain. Jadi kalau misalnya nonton The Rain sama nonton Rain ya, R-E-I-G-N, Rain. Ya. Itu kayak nggak salah ya. Iya. Nah, itu menceritakan tentang kehidupan Mary, the Princess Mary dari perspektif Mary. Karena kalau kita baca sejarahnya England, maka Mary ini menjadi antagonis dari kisah kerajaan England. Karena apa? Karena yang berkuasa Elizabeth setelah meninggalnya bapaknya tadi itu ya. Yang berkuasa itu kan yang jadi ratu yang membawa masa golden age-nya Renaissance, itu kan Ratu Elizabeth. Padahal Elizabeth itu sendiri adalah anak dari istri Dua, ma'am. kedua. Siapa nama ibunya Elizabeth yang menjadi istri kedua Raja Henry? Anne. Anne Boleyn. Siapa? Anne Boleyn. Ya, Anne Boleyn. Ya, Anne Boleyn ini penakluk hati para bangsawan ya. Jadi she is a princess charming gitu ya, princess charming. Jadi dia mengikat hati, dia pemikat. Maksudnya tuh, you know, she's charming and it's not wrong to be charming, you know, she is smart. Dan Raja Henry yang kecantol, padahal Raja Henry punya istri. Padahal di aturan Katolik boleh nggak istri 2? Nggak boleh. Boleh, Makanya sebenarnya harus itu tuh Islam buru-buru masuk gitu ya. Nah, tapi waktu itu ada it's kind of conspiracy kayak gitu ya. Kalau misalnya kita pakai istilah konspirasi, ada konspirasi karena ketika Henry dekat sama Boleyn, and Boleyn bilang, aku mau, tapi aku mau jadi istri. Aku enggak mau jadi concubine kayak gitu. Enggak mau jadi istri. Aku mau jaminan kalau hidup aku akan, you know, it's a queen life kayak gitu. Saking cintanya dibilangnya sama ibunya si Mary itu, siapa nama istri pertamanya itu, dia bilang, kalau kau enggak bisa kasih aku anak laki-laki, kita bye-bye kayak gitu. Dan Anne Boleyn bilang, kau bakal dapat anak laki dari aku. Bye-bye lah sama ibunya si Mary. Jadi Mary ini di-abandon kayak gitu. Nggak abandon banget sih, karena dia sempat dikirim ke Prancis, diurus di kerajaan Prancis kayak gitu sebelum dia menjadi ratu di Scotland kan. Dia kan balik dari Prancis ke Scotland untuk menguasai Scotland. Nah, sebelumnya itu dia, well, maybe we can use the term abandon di apa abandon itu. Terlantarkan kind of, tapi terlantar edisi raja kan tetap aja diurus sama kehidupan yang layak gitu kan ya. Nah terus nikahlah sama Anne Boleyn, ternyata anaknya perempuan lagi. Marahlah Henry, dulu kan raja adalah segalanya, dikiranya bikin anak tuh kita kali yang itu ya, yang ngatur kelaminnya laki-laki ke perempuan kayak gitu. Nah karena Anne Boleyn tidak bisa ngasih anak laki-laki, makanya dia nikah lagi sampai dia dapat Edward dari istri keempatnya kalau nggak salah. Tapi ternyata tuh bukan anak laki-laki yang menghentikan Henry menikah lagi, karena atau pada akhirnya ada istri kelima dan ada istri keenam. Dan kalau kalian baca historinya itu, you know the drama in a kingdom, it's really complicated, you know, karena
pernikahan itu kan menjadi sangat penting ya, terutama pada masa itu. Karena menikah dengan siapa itu menentukan kerajaan akan kemana, kayak gitu. Ya kan? Makanya maunya tuh menikah tuh dengan anak raja A, maunya anaknya nikah sama raja mana, nanti kan kekuasaannya bergabung melawan siapa, kayak gitu. It's about power, you know. By the way, last night I read an article about the history of marriage. Jadi kalau misalnya, ini agak by the way sedikit ya, by the way, if now you think someone married to someone, oke, saya tanya aja. Kalau sekarang kalian pikir, kalau kalian menikahi seseorang tuh atas dasar apa? Kalian deh punya pacar, mau menikahi pacar kalian tuh atas dasar apa? Agama, cinta lah, kerjaan. Atas dasar cinta, Mem. Atas dasar cinta, ya. Ya, tapi ternyata pernikahan yang didasari atas cinta itu tuh hal yang baru terjadi tuh zaman Middle Age. Ada seorang saint gitu ya, kayak apa sih namanya, ksatria gitu, jatuh cinta sama istrinya raja. Kan boleh. Itulah history cinta terlibat dalam pernikahan, kayak gitu. Sebelumnya nggak ada. Menikah itu atas dasar power. Oke, well, agak menyimpang sedikit. Jadi pernikahan pertama itu di dunia itu terjadi pada tahun berapa ratus tahun sebelum Masehi itu terjadi pertama kali di Mesopotamia. Tahu Mesopotamia? Pernah belajar sejarah waktu SMP, ada kota prasejarah namanya Mesopotamia yang sekarang tinggal ceritanya saja. Babilonia, Mesopotamia. Pernah dengar nggak? Nah, Mem. Pernah pelajaran sejarah ya dulu ya? Iya, Sejarah Mem. dulu kan. Ya, Nah disitulah Mesopotamia itu di mana sih? Tepat di antara dua sungai besar, Efrat dan Tigris. Di daerah mana itu? Kalau sekarang? Jadi Republik Irak. Ya, Irak tuh salah satu bagiannya. Sebelumnya dia tuh membentang dari daerah Israel sekarang sampai ke daerah sekitar Irak sekarang, kayak gitu ya. So itu wilayah Mesopotamia. Peradabannya maju sekali. Nah, itulah pertama kali tentang pernikahan itu diatur. Oke, by the way, pada zamannya Henry tadi tuh balik. Pernikahan itu didasarkan power kayak gitu ya. Terus tuh I cannot really say it based on love, tapi the marriage at that time gitu. Bayangkan anak masih kecil-kecil aja, ini nanti kamu jodohnya sama anak raja sana kayak gitu, tahu apa gitu kan ya. So it's like that. Ya, pernikahan itu pernikahan di kerajaan masa lalu tuh berdasarkan power, berdasarkan seks, seperti itu. Cinta itu, cinta at that time is like a myth, you know. Nah, lanjut lagi ceritanya sampai kalau mau detailnya itu tadi saya bilang nonton aja serial The Reign dan serial Elizabeth the Queen. Nah, itu kamu akan melihat sisi Mary dan sisi Elizabeth dari dua sisi. Kalau di sisi Mary itu Elizabeth penjahatnya. Kalau di serial Elizabeth itu Mary penjahatnya, kayak gitu. Anyway, siapa sih sebenarnya penjahatnya? Nggak ada. Itu kan semuanya atas dasar power. Semuanya mau jadi queen. Karena mereka semua berhak menjadi queen. Anaknya Henry, bah. Kan? Yeah, so when it was the war during that time. Tapi Elizabeth can handle. Makanya dia menjadi ratu selama berapa puluh tahun. Sampai di umur 85 tahun ya. Dan dia tetap menjadi virgin.
karena dia mengungkapkan satu ungkapan yang sangat terkenal tentang dia dan kerajaannya. I will not marry any man because I'm married to my country. Dia bilang kayak gitu. Aku tidak nikah sama laki-laki karena aku telah menikah sama negaraku. Negara maksudnya tuh tanah airku gitu. Ya. Nah, itu latar belakangnya tentang Renaissance. Hubungannya dengan sastra apa? Because when we talk about literature, actually we cannot separate literature from the history, the life during that time. Nah, ketika kita berbicara masalah sastranya, ada banyak sekali sastrawan-sastrawan yang terkenal pada zaman itu, tapi yang paling terkenal adalah William Shakespeare. William Shakespeare. Ya, dia berhasil memikat hati Ratu Elizabeth dengan pertunjukan-pertunjukannya di Globe. Yeah, so let's talk about Shakespeare. According to the sources you read or you watch, so what kind of literary works that William Shakespeare produced? Apa? What kind of literary works? Drama, ma'am. Drama, very good. Apalagi? Poem. Ya, tapi dulu istilahnya sonet ya. Makanya Rhoma Irama tuh bikinnya soneta group. Gitu kan. Dari kata sonet. Sonet tuh istilah poem pada era itu, pada era dulu. Term poem itu kan term yang baru gitu ya. It is pretty new kayak gitu. Dan kalau kalian ingat pelajaran SMP tuh puisi adalah katanya gitu kan ya. Karya sastra yang terikat oleh bait, baris, matra dan sajak kayak gitulah. Dia berima dan berirama katanya gitu dan berlain-lain gitu kan. Bukan narasi panjang tapi ya, jadi sonetnya Shakespeare juga terkenal dan yang juga sangat terkenal adalah dramanya. Nah, let's talk about drama. Karena waktu itu pertunjukan banyak sekali gitu ya. Banyak sekali pertunjukan. And Shakespeare is the father of literature. And you know what? Kalau kalian mau lanjut kuliah, bahkan ada program studi tentang kajian Shakespeare. Jadi kerjaannya mengkaji kerjaan-kerjaannya William Shakespeare. Ya, and tulisannya William Shakespeare itu dianggap sebagai milestone-nya modern English. Walaupun ketika kalian look back, kalian melihat ke tulisannya Shakespeare, I'm sure you are confused. Saya ambil satu contoh. My bad. Oke. Baca nggak? Apa kata which yang pertama? When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain. Ya, kalian lihat ya, walaupun itu drama, walaupun itu drama, rhyme-nya nampak ya. Meet again, and then rain. Itu kan rhyming kan? Terus tuh kata which yang kedua. When hurly-burly's done. When battles lost and won. Done and won. Itu rhyming ya. Kata which 3. That will be the set of sun. Nah, itu dikasih itu kan. Kalian lihat nggak ada dikasih nomor di situ. 1, mana satunya? 2 ya. Rain itu 2. Apalagi? Hurly burly itu 2. 3.
Apa itu? Pernah dengar nggak nomor 4 itu? Nomor 5 sun. Ya, Sebelum ya, Ma'am. Sebelum. sebelum. Yes, ma'am. Ya, sebelum. Nih, ada catatan kakinya. Artinya before. Nah, di tulisannya ini, kalau di buku yang modern, dikasih banyak sekali catatan kaki. Lihat. Kalian lihat ya. X1 drama ini, teksnya kan cuma dari sini sampai segini. Catatan kakinya tuh segini. Penjelasan dari poin-poin di atasnya. Ini panjang. Biar apa? Biar kita nggak lost gitu. Biar kita paham konteksnya. Ya, it's like that. Ya, tulisannya cantik dan sering-seringnya agak sulit dimengerti karena even though it's modern English, di tulisannya ada selain historical sama cultural expression yang pada saat itu yang kita perlu catatan kaki di bawahnya untuk memahami maknanya. It's like that. So yeah, William Shakespeare produced a lot of works, tapi dari semua karyanya itu bisa dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu drama komedi dan drama lawannya komedi. Tragedi. Tragedi, very good. Apa bedanya komedi dengan tragedi? Dulu genre-nya hanya ada 2, ada komedi sama tragedi aja, zamannya Shakespeare ini. Apa bedanya komedi dengan tragedi? Apa? Komedi untuk cerita lucu. Terus? Tragedi untuk? Kalau tragedi untuk cerita Menyedihkan. Ya, cerita sedih itu tragedi, cerita lucu itu komedi. Apa ciri-ciri cerita tragedi? Selain sedih. Ya, sedih. Tragedi itu kan cerita tuh kan endingnya ya. Kalau tragedi itu endingnya sad ending. Kalau komedi itu endingnya Happy ending, ma'am. happy ending. Iya. Jadi dan joke-joke, kalau misalnya ada joke juga itu ketika kita hanya membaca itu kenikmatannya tuh kurang. Memang ada cultural joke di dalamnya yang berkaitan pada masa-masa Shakespeare dan Ratu Elizabeth pada saat itu. Dan Ratu Elizabeth itu penggemar berat Shakespeare. Dia rajin sekali nonton. Dan dulu kan nggak ada bioskop. Nah, teater drama inilah menjadi ajang juga, ajang bioskopnya, ajang ngedate-nya, ajang hangout-nya orang-orang Inggris pada saat itu. Dan jadi waktu when I went to the Globe, the Globe where Shakespeare had the theater at that time, the tour guide told us, so here where the queen sit, here when the audience sit, here is when bangsawan duduk apa. So when they went to the stage, to the Globe, namanya kan Globe kan, Shakespeare Globe. Waktu mereka pergi ke Globe itu, it is not only to watch the drama pada saat itu, tapi mereka juga ajang pamer baju dan ajang pamer apa? Pamer tutup kepala, pamer shawl, kayak gitu-gitu ya. Kayak kita sekarang nongkrong di warung kopi itu kan cantik-cantik apa kayak gitu ya. So they want to be seen,
Jadi kalau mereka bangsawan tuh nanti mereka duduk kayak gitu, dan sebelum nonton tuh ya, bahkan ada yang tujuannya bukan nonton, tapi memang to show, you know, kalau yang masih single tuh, look, this is me, I'm good looking, you know, I'm ready, and this is me, this family, you know, to display for self display. Ada lagi. Yeah, about this book there. Shakespeare's Globe. Nah, ini panggungnya Shakespeare. So at that time I watched Midsummer Night Dream. And I was so happy, you know. I'm a big fan of Shakespeare. And then I happened to watch the play. I visited the house. You know, it's dream come true, you know. Nih, ada. So yeah, it's interesting. I think you can make Shakespeare plays as one of your life purpose. Jadi Shakespeare itu lahir di Stratford-upon-Avon. Stratford-upon-Avon. Bapaknya itu seorang bukan ahli sih, bapaknya itu seorang pengrajin kulit. Jadi kalau kalian visit ke rumah orang tuanya gitu tuh kan, rumahnya jelek, memang ya jelek lah, orang rumahnya udah lama walaupun dijaga dan dipugar gitu ya. Tapi itu menggambarkan tempat lahirnya Shakespeare. Dia bapaknya pengrajin kulit, dan Shakespeare apa sih namanya, memilih untuk menjadi penulis ini, berkecimpung di dunia drama seperti itu. So it's really interesting. If you want to read more about Shakespeare life, yeah. Anyway, it's amazing. Terus karya-karya William Shakespeare banyak difilmkan dan masih selalu ditampilkan di teater-teater, tidak hanya di Inggris tapi di seluruh dunia. Nah, termasuk di IKIPGRI Pontianak. Because I was there, so I'm so excited untuk kelas drama. Di sini ada yang ngambil mata kuliah